Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kelima, kebangkitan sebelum salib. Selasa, 25 Oktober, Putra Janda di Nain. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Memang, semua Injil penuh dengan kisah Yesus melayani banyak jiwa yang membutuhkan dan terluka. Itulah sebabnya kemudian banyak orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Terdapat pula desa-desa di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena dia telah melaluinya lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa-desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Kebahagiaan sejati halaman 12 dan 13. Bacalah Lukas 7 ayat 11-17. Apakah perbedaan penting antara apa yang terjadi dalam kebangkitan ini dan yang kita lihat kemarin? Selama pelayanannya di Galilea, Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Suatu ketika dia dan para pengikutnya sedang mendekati gerbang Nain ketika prosesi pemakaman sedang melewati gerbang tersebut. Di peti mati terbuka adalah satu-satunya putra seorang janda yang menangis terseduh-seduh. Penuh belas kasihan kepada ibu yang berduka, Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menoleh ke anak yang mati di peti mati dan memerintahkannya, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu hidup kembali dan Yesus mempersembahkannya kepada ibunya. Kehadiran Yesus benar-benar mengubah seluruh skenario, dan banyak orang yang telah menyaksikan mujizat tahu tidak hanya bahwa sesuatu yang menakjubkan telah terjadi, tetapi seseorang yang istimewa, mereka menyebutnya nabi besar, ada di antara mereka. Baik janda Fenisia dan wanita Sunem telah meminta bantuan dari Elia dan Elisa, tetapi janda Nain tertolong bahkan tanpa dia memintanya. Ini berarti bahwa Tuhan memelihara kita bahkan ketika kita tidak mampu atau merasa tidak layak untuk meminta bantuannya. Yesus melihat masalahnya dan menanganinya. Begitu khas Yesus dalam semua pelayanannya. Agama yang benar melibatkan kepedulian terhadap anak yatim dan janda di sekitar kita. Meskipun tentu saja kita tidak akan dapat melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan, apa yang dapat kita lakukan untuk melayani mereka yang terluka di sekitar kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini: sudah kehilangan suami, kehilangan pula putra tunggalnya, dan inilah yang dirasakan oleh seorang janda di Nain. Dan ketika peristiwa ini terjadi, bisa kita bayangkan betapa sedihnya janda ini oleh karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kita tentu bisa memaklumi bila sang janda meratap atau menangis terseduh-seduh ketika mengantar jenazah anaknya hendak untuk dikuburkan. Putus asa, kehilangan pengharapan, ataupun kehilangan kegairahan hidup, mungkin inilah yang sedang dirasakan oleh janda ini oleh karena kematian anaknya. Rombongan yang tengah dirundung duka cita itu bertemu dengan rombongan Yesus di dekat pintu gerbang kota. Dan ketika Yesus melihat sang janda ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus berkata, "Jangan menangis." Mungkin ini dapat diartikan sebagai perkataan yang tidak peka pada kesedihan orang lain, karena janda ini sedang berduka cita yang sangat dalam oleh karena kehilangan anaknya yang ia kasihi. Tetapi justru Yesus bertemu dengan dia dan rombongan mereka, dan Yesus mengatakan, "Jangan menangis." Apa yang saudara akan rasakan apabila kita mungkin dalam keadaan yang sedang berduka cita, lalu ada yang mengatakan, "Jangan menangis"? Pasti kita akan terganggu dengan ucapan tersebut. Namun Yesus berkata demikian karena wanita ini tidak perlu lagi menangis. Sebab kenapa? Oleh karena putra tunggalnya itu akan hidup kembali. Yesus adalah Tuhan yang berotoritas atas maut. Tanpa melalui ritual tertentu, Yesus hanya menginstruksikan agar anak muda itu bangkit. Dan ketika firman-Nya yang memberi hidup itu disampaikan, jenazah itu pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bangun, duduk, dan berbicara.
Sang wanita ini tentu saja tidak pernah mengharapkan mujizat ini terjadi. Tidak seperti sang perwira di dalam cerita yang berbeda. Tidak ada tua-tua Yahudi yang memberikan rekomendasi agar Yesus menghidupkan putra tunggal si janda di Nain ini. Wanita ini sendiri tidak mengajukan permohonan kepada Yesus. Maka kita tidak melihat ada iman atau pengharapan kepada Yesus dalam diri si wanita ini. Jadi mujizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus yang begitu besar. Dan inilah anugerah yang diberikan kepada wanita dan putra tunggalnya. Kuasa firman Tuhan memang memberikan pengharapan besar kepada manusia, karena firman itu sanggup membawa perubahan bagi situasi suram yang kita sedang hadapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedih dan putus asa, tampaknya tak seorang pun dapat memahami masalah dan perasaan kita. Lalu akan muncul perasaan kesepian yang menguatkan rasa putus asa itu. Dan dalam saat seperti inilah yang harus kita lakukan adalah mencari akan firman-Nya. Melalui firman, maka Allah akan menyatakan kepedulian dan penghiburannya. Melalui firman, Ia akan menguatkan dan menolong saudara dan saya. Dan di dalam firman Tuhan, pengharapan kita nyata. Tuhan memelihara saudara dan saya bahkan ketika kita tidak mampu atau merasa tidak layak untuk meminta bantuannya. Yesus melihat masalah dan menanganinya, dan Ia memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mempelajari akan firman-Nya, sehingga janji-janji dalam firman tersebut akan terrealisasi dalam kehidupan kita, dan kita terus akan menjadi umat-umat-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempercayakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kasih karunia Allah terus dicurahkan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.